Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri Ningsih dengan NIM D10112111156. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Kebutuhan dan Penataan Ruang Parkir di Pasar Puring Siantan, Kota Pontianak. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Ibu Sumiatina, ST, MT IPM, serta dosen pembimbing kedua saya, Ibu Insinyur S. Nurlaili Kadarini, ST, MT IPM, dan juga dosen penguji utama saya, Ibu Dr. Insinyur Eti Sulandari, STMT, serta dosen penguji kedua saya, Bapak Ferry Juniardi, STMT. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pasar Puring Siantan merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Pontianak yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Arus kendaraan yang masuk dan keluar area pasar seringkali menyebabkan kemacetan dan ketidakteraturan dalam penyediaan ruang parkir yang memadai. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengunjung dan pedagang, tetapi juga berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas di sekitar pasar. Berikut adalah foto existing pasar. Pertanyaan penelitian, berapa banyak ruang parkir yang dibutuhkan di Pasar Puring Siantan, Kota Pontianak? Dan yang kedua, bagaimana penataan parkir pada Pasar Puring Siantan, Kota Pontianak? Tujuan penelitian yang pertama menganalisis kebutuhan ruang parkir di Pasar Puring Siantan, Kota Pontianak. Yang kedua, merencanakan tata letak parkir pada Pasar Puring Siantan, Kota Pontianak. Pembatasan masalah. Yang pertama, penelitian ini dilakukan selama 2 hari, yaitu hari Sabtu dan Minggu yang mewakili akhir pekan dan hari libur. Yang kedua, penelitian ini dilakukan di Pasar Puring Siantan, Jalan Katulistiwa, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yang ketiga, penelitian ini tidak membahas pendapatan parkir, konstruksi, serta rencana anggaran biaya. Yang keempat, penelitian ini tidak membahas asal dan tujuan kendaraan. Dan yang kelima, jenis kendaraan yang diteliti yaitu motor dan mobil. Penelitian terdahulu. Yang pertama, Dwi Fitria Dewita tahun 2024 yang berjudul Analisis Kebutuhan Parkir pada Kawasan Pasar Hongkong di Kota Singkawang. Yang kedua, Andastari Wulandari tahun 2023 yang berjudul Analisis Kebutuhan dan Penataan Ruang Parkir pada Pasar Sayur Masuka Kabupaten Sintang. Dan yang ketiga, Sherin Amanda tahun 2024 yang berjudul Analisis Karakteristik dan Kebutuhan Parkir di Pasar Teratai Kota Pontianak. Yang bab 2, tinjauan pustaka. Definisi parkir. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 1998, parkir adalah kondisi di mana suatu kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk sementara waktu, yakni dalam jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa definisi parkir yang berbeda dari beberapa ahli, yaitu menurut Warpani tahun 2002, parkir adalah penempatan kendaraan di suatu lokasi atau area untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan keperluan pengemudinya. Yang kedua, menurut Raharjo tahun 2011, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Yang ketiga, menurut Wikrama tahun 2010, parkir adalah semua kendaraan yang tidak selalu bergerak terus-menerus, sehingga pada suatu saat perlu berhenti sementara untuk menurunkan muatan maupun untuk berhenti dalam waktu yang cukup lama. Lalu, jenis parkir menurut penempatannya. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 1998, parkir menurut penempatannya terdiri dari 2, antara lain
parkir di badan jalan atau on-street parking, dan parkir di luar badan jalan atau off-street parking. Karakteristik parkir. Karakteristik parkir terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama akumulasi parkir. Akumulasi parkir sama dengan EI dikurang EX. Jika kendaraan sudah terparkir, akumulasi parkir sama dengan EI dikurang EX ditambah X, di mana EI atau entry adalah kendaraan yang masuk dari tempat parkir. Lalu EX, yaitu exit, adalah kendaraan yang keluar dari tempat parkir, dan X adalah jumlah kendaraan sebelum pengamatan. Yang kedua, durasi parkir. Durasi parkir sama dengan X time dikurang N time, di mana X time adalah waktu kendaraan masuk dari tempat parkir, sedangkan N time adalah waktu kendaraan keluar dari tempat parkir. Yang ketiga, volume parkir. Volume parkir sama dengan EI dikurang X, di mana EI sama dengan entry, yaitu kendaraan yang masuk dari tempat parkir, dan X adalah jumlah kendaraan sebelum pengamatan. Yang keempat, kebutuhan ruang parkir. Kebutuhan ruang parkir sama dengan indeks parkir dikali SRP atau satuan ruang parkir dikali akumulasi parkir, lalu dibagi 100. Yang kelima adalah pergantian parkir. Pergantian parkir adalah pergantian parkir sama dengan jumlah kendaraan yang parkir atau ruang parkir yang dibagi ruang parkir yang tersedia. Yang keenam, indeks parkir. Indeks parkir sama dengan akumulasi parkir dibagi ruang parkir yang tersedia dikali 100%. Pola parkir. Di sini ada 5 jenis pola parkir. Yang pertama, pola parkir daerah datar. Yang kedua, pola parkir sudut 30 derajat. Yang ketiga, pola parkir sudut 45 derajat. Yang keempat, pola parkir sudut 60 derajat. Dan yang kelima, pola parkir sudut 90 derajat. Bab 3, metodologi penelitian. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di Pasar Puring Siantan yang berada di Jalan Katulistiwa, Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berikut adalah layout penelitian. Pada penelitian saya memerlukan 20 surveyor pada 10 zona, yaitu zona A, zona B, zona C, zona D, zona E, zona F, zona G, zona H, zona I, dan zona J. Waktu penelitian. Waktu survei penelitian dilakukan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu, sesuai dengan survei pendahuluan yang telah dilakukan bahwa pada hari libur dan akhir pekan merupakan hari yang paling ramai, dari pukul 4 subuh sampai 4 sore. Peralatan penelitian. Peralatan yang digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, alat tulis. Yang kedua, formulir survei. Yang ketiga, kamera atau handphone. Yang keempat, jam atau stopwatch. Dan yang kelima, meteran. Ini adalah contoh formulir surveinya. Data yang diperlukan, yang pertama, data primer. Yang data primer yang pertama, data inventarisasi ruang parkir. Yang kedua, data keluar masuk kendaraan parkir. Yang kedua, data sekunder, yaitu peta jaringan jalan. Metode pengumpulan data. Yang pertama, survei pendahuluan, yaitu survei awal untuk mengamati kondisi di lapangan dan menentukan batasan lokasi penelitian serta waktu penelitian. Yang kedua, survei utama, yaitu survei keluar masuk kendaraan parkir. Berikut adalah foto dari survei pendahuluan. Bagan alir penelitian. Pertama, mulai, lalu identifikasi masalah, lalu survei pendahuluan, studi literatur, lalu pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi 2. Yang pertama, data primer yang
Data primer yang pertama data inventarisasi ruang parkir, yang kedua data keluar masuk kendaraan. Lalu data sekunder, yaitu peta lokasi Pasar Puring Siantan. Lalu diidentifikasi karakteristik parkir, yang pertama durasi parkir, yang kedua akumulasi parkir, yang ketiga volume parkir, yang keempat pergantian parkir, yang kelima kebutuhan ruang parkir, dan yang keenam indeks parkir. Setelah diidentifikasi, lalu direncanakan dan penataan ruang parkir. Lalu kesimpulan dan saran, lalu selesai. Berikut adalah daftar pustaka yang ada di proposal tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.